Halo Bu Devi, Nggih, gimana? Dimulai sekarang? nggih, bisa. Jenengan dulu ya, yang lebih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Isma hari ini? Baik Bu, Alhamdulillah sehat. Eh, Pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya, antara coach dengan coachee. Iya, Jenengan sebagai coachee dan saya sebagai coach, ngoten nggih. oke. Baik, dari kita menggunakan alur Tirta. Dari awal itu berarti tujuan langsung saja untuk mengefektifkan waktunya. Apakah jenengan punya masalah yang ingin dibahas bersama atau diangkat dalam kegiatan coaching ini? Ya Bu Devi, terima kasih sudah mengajak saya coaching ya. Permasalahan saya sih murid saya ya yang pendiam itu ya, punya murid pendiam di sekolah. Saya sih pengennya eh, bisa apa mengatasilah problem itu. Sebenarnya kalau muridnya diem kan kita jadi susah ya Bu kalau memberikan pembelajaran gitu ya. Gitu. Itu berapa murid nih Bu yang memiliki sifat pendiam tadi? Tidak semua sih Bun, cuma satu dua mungkin, tapi yang paling terlihat sekali pendiamnya itu satu anak laki-laki itu di kelas. Oh, dari tadi yang permasalahan pendiam tadi, kira-kira kesulitannya pada pembelajaran atau pada saat apa, Bu? Semuanya sih Kesulitannya Bun. lebih signifikan. Oh ya, semuanya sih Bun, di pembukaan, di kegiatan ya tetap diam orang anaknya. Terutama terlihat sekali pas pembukaan ya Bun, karena pas pembukaan kan kita sama-sama berdoa, nyanyi-nyanyi bareng di depan gitu. Itu saya perhatikan kok diem terus berdoa ya, teman yang lain berdoa dia hanya diem, temannya lain nyanyi-nyanyi dia cuma diem gitu. Di kegiatan pun begitu. Biasanya duduk, cuma duduk liatin temennya yang sedang melakukan aktivitas gitu. Gitu. Dari kesulitan yang jenengan hadapi, eh, sudah jenengan lakukan apa saja, Bu? Hmm, Apakah saya hanya dibiarkan atau jenengan sudah melakukan misalnya sudah tanya dengan rekan sejawat atau ke orang tuanya atau bagaimana? Oh, iya Bun, ada beberapa yang sudah saya coba. Kan untuk kasus anaknya ini kan mengulang ya Bun ya. Anak yang mengulang tahun kemarin, kemudian mengulang di TKP. Jadi saya sudah tanyakan ke guru sebelum saya mengajar apakah memang anak ini dari dulunya memang pendiam gitu. Oh ternyata iya kata gurunya gitu. Kemudian sudah saya ajak ngobrol juga anaknya, tapi mungkin karena memang dasarnya pendiam, diajak ngobrol pun cuma senyum-senyum aja gitu. Terus sama orang tuanya juga sudah saya tanya, apakah di rumah seperti ini Bun? Oh enggak kok Bu, di rumah kalau sama adiknya malah suka berantem gitu. Oh kok di sekolah diem ya? Oh gitu, sudah tanya-tanya gitulah, cari-cari info. Ya, dari cari info tadi kan berarti jenengan sudah melakukan identifikasi terhadap siswa tadi nggih. Oke. Ada tidak misalnya dari identifikasi itu tadi yang sekiranya membuat jenengan itu, "Oh ini loh, eee, kok bisa anak itu pendiam tadi?" Kayak penyebab atau apa ya namanya, yang menyebabkan anak tersebut jadi pendiam tuh apa gitu?
Menemukan tidak yang diidentifikasi tadi? Ini sudah jalan beberapa bulan ini kan setiap hari kalau dia datang ke sekolah kan tetap saya ajak ngobrol ya Bu ya, saya korek-korek lah cari-cari info kenapa sih di sekolah kok begini gitu. Uh, dari hasil saya melakukan percakapan sama anak, terus kemudian itu anaknya butuh apa ya Bu? Mungkin butuh diperhatikan. Kemudian kalau diperhatikan itu dia merespon Bun, enggak diam gitu. Kemudian kalau kegiatan harus diingatkan. Kalau diingatkan saya bilang, ayo mengerjakan nak yang ini, langsung dikerjakan. Gitu. Mungkin butuh sedikit perhatian gitu ya Bu ya. Kalau dari yang beberapa saya lihat ke dia. Kemudian kalau diamnya sih cuma sebatas itu, tapi kalau gerakan-gerakan mengikuti motorik kasar dia senang. Gitu. Berarti dari identifikasi masalah tadi, jenengan sudah tahu jawabannya ya, oh berarti anak ini suka dalam hal motorik. Kemudian, oh anak ini tahu ya, jenengan sudah tahu apa namanya karakteristik anaknya dan cara mengatasinya. Nah, untuk meningkatkan apa namanya siswa tersebut supaya tidak terlalu pendiam, supaya lebih percaya diri, itu apa saja yang sudah jenengan lakukan untuk meningkatkan, maksudnya kalau hanya apa berkolaborasi sama orang tua itu kan sudah hal biasa, nggih. Misalnya yang lain pembelajaran, jenengan mengemas pembelajaran yang bagaimana supaya membuat anak tersebut itu keluar dari ini, apa namanya, nyaman dengan pembelajaran terus bisa mengikuti, menarik, suka sama pembelajarannya. Itu apa yang jenengan lakukan? Iya Bun, saya juga cari-cari cara lain gitu ya, selain cuma Iya, ajak ngobrol, selain itu supaya dia itu bisa terbiasa sendiri, tidak harus diingatkan gitu ya. iya. Mungkin apa itu ya Bu ya? Saya minta tolong temannya gitu gimana ya Bu ya? Seandainya minta bantuan temannya untuk bisa ngajak dia kerja sama gitu, mungkin bisa dilakukan ya Bu ya? Apakah sudah dicoba Bu sebelumnya? Belum sih selama ini sih saya cuma ke diri saya sendiri, ke orang tua untuk selalu mengingatkan di rumah. Kalau ke temannya saya kemarin-kemarin belum kepikiran. Apa bisa dicoba gitu ya Bu ya? Menurut jenengan gimana? Iya, bisa dicoba Bu, kalau misalnya ada perubahan. Kalau jenengan Mhm. sudah itu kan berarti baru rencana nggih, rencana Iya aksi iya, yang akan heeh. jenengan lakukan dari identifikasi masalah tadi. Nah, jenengan bisa melakukan rencana aksi tersebut, nanti jenengan bisa merefleksikan apakah hasilnya nanti memang ada perubahan dari anak tersebut atau kok masih sama saja. Nah, kalau ketika jenengan menemukan kok masih sama saja, berarti jenengan harus menggali lagi rencana Mmm, aksi yang ingin jenengan lakukan supaya anak tersebut bisa merubah sikapnya. Misalnya menjadi lebih bisa bergaul dengan temannya, bisa lebih mengikuti dalam pembelajaran, aktif. Nah, itu caranya bagaimana saja jenengan bisa menggalinya lagi. Atau mmm, misalnya selain selain itu ada lagi enggak, Bu? Misalnya jenengan rencananya lagi gitu. rencana memang itu ya Bun ya, kan dia kan suka dengan aktivitas motorik-motorik kasar, mungkin perlu ditambah lagi kali ya Bu ya, di Oh awal iya supaya bisa. lebih bersemangat gitu ya. Jadi, setelah bersemangat dia mungkin bisa lebih aktif gitu ya. Heeh. Selama ini kan memang apa, kalau motorik kasar kan cuma selingan-selingan saja, di awal-awal gitu. Cuma saya perhatikan kok anaknya suka, mungkin perlu ditambah lagi ya, Bu, ya? Itu Iya bisa. alternatif solusinya gitu ya. Bisa. Nggih, bisa Bu itu. Mmm, eee, Terus untuk tanggung jawab sendiri, apakah anak tersebut sudah diajarkan cara bertanggung jawab? Misalnya dia kan sudah anak TK nggih, berarti tanggung jawabnya itu harus bagaimana? Apakah harus, berangkat
tepat waktu atau harus mengikuti pembelajaran atau bagaimana itu sudah diajarkan belum ke anak tersebut? Sudah Bun, kebetulan anaknya selain pendiam, jarang berangkat sekolah ya Bu ya, terus suka telat gitu. Sering saya tanya, "Loh kenapa kok telat?" Ya gitu jawabnya cuma senyum-senyum aja. Terus saya tanya sama ibunya, "Loh Bun ini kenapa anak ini, telat nggih? Ada apa? Ada masalah apa di rumah?" "Oh iya Bu, memang kalau malam itu tidurnya malam-malam, jadi bangunnya kesiangan. Lah kalau sudah kesiangan bangunnya disuruh sekolah malu nanti kalau diejek teman di sekolah. Jadi oh begitu gitu. Jadi saya coba ngobrol enggak langsung ke anaknya sih Bun, ke semuanya karena saya takut anaknya jadi takut kalau saya ngomong secara langsung. Jadi saya ngobrol ke anak-anak, "Anak-anak kalau malam-malam jangan tidurnya sampai kemalaman ya, nanti kalau ke sekolah bangunnya kesiangan jadi telat, diusahakan jam 8 sudah tidur, nanti kalau pagi bangunnya nggak kesiangan jadi ke sekolahnya nggak telat gitu Bun." Tapi ngobrolnya itu bareng-bareng gitu Bu, saya takut soalnya anaknya nanti jadi malu kalau diilokke gitu. Iya, berarti itu tadi kan secara klasikal nggih, bersama-sama. Oke. Pernah tidak, dicoba dulu gitu secara individu terhadap anak tersebut, tapi tidak ketara kalau itu sedang bimbingan khusus. Oh gitu Misalnya ya. dengan ngajak ngobrol, padahal itu memberikan motivasi atau itu pernah tidak jenengan lakukan? Hmm, karena saya takut ya Bu. Belum-belum saya sudah kepikiran nanti nek malah nggak mau berangkat sekolah gimana. Tapi mungkin perlu dicoba ya Bun, sambil ngobrol-ngobrol ringan pas istirahat, mungkin bisa gitu ya. Iya, Eee, iya. ajak ngobrol-ngobrol gitu. Oke. Itu tadi dari tanggung jawab ke siswanya sudah pernah disampaikan ya. Kalau Iya. dari tanggung jawab jenengan sendiri, bagaimana? Apakah jenengan sudah termasuk bertanggung jawab dalam mengatasi masalah tadi atau bagaimana, Bu? Mmm, eee, se menurut saya sih saya sudah melakukan semaksimal mungkin ya Bun ya. Saya mencoba apa yang terfikir terlintas di pikiran saya, ini saya lakukan ini, supaya bisa mengatasi anak tadi ya dengan tadi ya mengajak ngobrol, terus cari-cari info. Saya berusahalah supaya anak ini ada perubahan di sekolah, bisa bergaul dengan temannya, tidak menjadi anak yang pendiam gitu. Apakah Bu Isma itu setelah misalnya tadi setelah melakukan aksi itu sering tidak melakukan refleksi? Refleksi, "Oh, saya sudah melakukan ini, ternyata kok siswanya masih gini ya. Saya sudah melakukan ini, oh iya ada peningkatan." Nah, kayak refleksi segitu sudah sering jenengan lakukan apa enggak itu? Iya beberapa kali setelah saya melakukan, kegiatan tadi ya Bun, saya ya berefleksi, tadi apa sudah betul ya, apa anak ini sudah bisa merespon, heeh. Kalau saya ajak ngobrol tadi, ada perubahan enggak ya? Sudah pernah saya lakukan berefleksi itu. Contohnya tadi kan, ternyata anak ini kalau diajak ngobrol, ya senyum-senyum saja, tapi ketika nek pelajaran dipanggil, diingatkan tetap urun, mau melaksanakan. Berarti kan, oh harus, panggil-panggil dulu, gitu. Gitu, Bu. Oh iya, ini sampai jam berapa ya, Bu? Tadi kan 15 menit nih. Sampai Kita 12.45 mungkin? tadi mulainya jam 12.25 kados Bun. berarti baru kurang 2 menit lagi nih. Oke. Uh, berarti ada yang ingin disampaikan lagi Bu misalnya yang lain Eee, yang mengganjal mungkin mungkin tadi iya kita sudah heeh, membahas tentang tujuannya jenengan apa yang kita bahas kemudian mengidentifikasi dari permasalahannya jenengan kemudian merencanakan aksi apa saja yang akan jenengan lakukan kemudian uh, tanggung jawab apa saja dan refleksi tadi nih Bu. Nah, iya iya. ada yang ingin jenengan sampaikan misalnya? Sejauh ini dari obrolan kita sih agak
mendapat sedikit pencerahan ya Bun ya, oh apa yang harus saya lakukan selanjutnya, dari Kayak menemukan solusi gitu ya Bu berarti? ada, oh terbayang, baru terbayang, oh iya saya harus melakukan ini untuk selanjutnya. Kemudian melakukan, refleksi setelah melakukan aksi tadi gitu ya, untuk melihat apakah ada perubahan, gitu. Sudah ibarat sudah terbayanglah apa yang akan saya lakukan selanjutnya, gitu Bu. Iya, berarti sangat bermanfaat nih Bu kegiatan Oke kayak oke, gini ini. terima kasih Bu sudah di-coaching. Jadi, ya bisa tahulah, oh iya ternyata ada, yang bisa saya lakukan selanjutnya untuk mengatasi problem anak tadi, gitu Bu. Ya, karena waktunya sudah, ini saya akhiri ya Bu. Saya terima kasih banyak kepada Bu Isma karena telah meluangkan waktunya untuk kegiatan coaching. Saya juga minta maaf apabila salah kata atau salah menanyakan, nggih nggih minta maaf ngoten nggih Bu. Sama-sama juga, terima kasih atas, Iya terima bimbingannya untuk menemukan solusi permasalahan saya, gitu. nggih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.